akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ahlan wa sahlan sugeng rawuh pada beliau Ustaz Happy Chandrayana MISIKOM. Sebenarnya banyak MIKOM, SIKOM-nya ada MIKOM. Alhamdulillah hadir. Yang kedua, minta izin saya untuk moderator kepada audiens mau minta gaya yang agak kaku atau yang agak lemes atau yang agak ngantuk, karena ini banyaknya dari SMPIT. SMPIT angkat tangan. Alhamdulillah. SMPIT. SMK kelas 10 angkat tangan. SMK kelas 10. Alhamdulillah, ini karena yang SMPIT dan SMK kelas 10. Wa nabiyuna al-qail inna minal bayani la sihra. Ketika seorang penyair pernah berkata, tajrid riyah bimala tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang layang. Berkali-kali lewat, tapi angin itu belum berhembus ke arah Subul Huda. Tapi dengan izin Allah, edisi hari ini dalam suasana, karena tulisan yang muncul di belakang akan lebih elegan. Tulisannya adalah jejak santri untuk negeri. Karena apa? Ketika kami bawa nama pesantren di beberapa kota di Indonesia, mereka mengira kalau pesantren sudah identik dengan kitab kuning. Ketika kami bawa nama pesantren, mereka mengira kalau pesantren itu hanya identik dengan tilawah. Padahal SMK IT Subul Huda tunjukkan kepada negeri hari ini bahwa you punya skill yang powerful. Buktikan kepada negeri ini, suatu saat yang akan menjadi MC kenegaraan bukan kami lagi people, tapi bisa jadi satu di antara yang hadir hari ini. Dia akan menjadi MC. Berarti kesimpulannya, jejak santri untuk negeri akan nampak bagaimana santri itu dia bicara. Saya ulangi people, jejak santri untuk negeri akan nampak karakter santri itu ketika dia bicara. Nanti akan ada segmen, tak selamanya saya bicara di sini. Nanti ada 5. Empat. The first speaker. Semakin menunduk itu akan saya pilih. 3. Saya pilih segmen di panggung, segmen 1, 2. Saya tentukan orangnya dari cara duduk, sorotan mata, cocok dia maju ke depan dan pegang itu mikrofon dan bicara. Bismillah. Oke, saya tentukan lagi. Tunjukkan jalanmu dan bicara dan pegang mikrofon dengan baik. Lihat ke kamera karena satelit sudah men-set frekuensinya 102,7. Ini dia orangnya. Yes, you yang belakang. Semua melihat ke belakang pada lampunya belum nyala. Hai, Subul Huda, Anda sudah terhipno yang kedua. Anda tahu ini alat saja bisa menghipno Anda. Itu pun tidak semua tengok ke belakang, bro, gitu ya. Nak, yang kasihan di belakang, bukan saya, katanya. Luar biasa. Enggak, nanti ada segmennya. Kita akan mainkan segmen itu. Oke. Saya minta semua bungkus kembali. Angkat tangan kanan dengan penanya. Pulpen. Cepatkan. Angkat lagi. Cepatkan. Tim visual silakan diambil. Bagus sudah. Angkat tangan kiri dengan buku tulisnya. Keluar. Oke. Silakan diambil gambarnya. Turunkan kembali buku tulis dan penanya. Segmen berikutnya, ini dia Bino. Ketika kami tanya Anda, are you ready? Show your vocal. Tunjukkan suara Anda semuanya dengan menjawab dengan 2 kata. Ketika kami tanya, are you ready? Jawabanmu adalah yes sir. Saya ulangi, are you ready? Maka jawabanmu adalah show your vocal. MC yang keren, MC yang berkarakter, public speaker yang mengesankan ketika dia bicara menggunakan 2 senjata. Apa itu nak? Smile face and smile voice. Kalau you tampil di depan umat, baligu ani walau ayat. Sampaikanlah dengan kau dan baligo. Kata-kata
Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Kenapa Anda simulasikan depan you semua people? Kenapa saya simulasikan dua segmen ini di depan Anda semuanya? Karena kami ingin membuktikan kepada negeri ini kalau santri pun punya talent. Kami ingin membuktikan kepada negeri ini kalau santri yang berawal dari alam pesantren pun dia punya skill. Karena orang-orang di Istana Bogor sekalipun protokoler mengatakan, Mas Chandra, emang di pesantren diajar MC Mas? Pertanyaan orang protokoler di Istana Merdeka apa? Mas Chandra yang dari pesantren itu yang Mas, emang di pesantren diajarin Mas cara megang mikrofon? Oh, dia nggak tahu kalau di pesantren modern ada namanya muhadharah, kalau di sini apa? Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. 80% segmen 1 saya berbicara tentang skill. Karena SMK BP Sukulu dan identik dengan skill. Generasi SMP yang di depan kami, SMP itu angkat tangan kanannya. Sehat, cerdas, terampil, dan ceria akan terbukti di 5 detik mundur. 5, 4, 3, 2, angkat kedua tangannya. Siap ya. Yang angkat kedua tangannya hari ini adalah calon pembicara yang hebat. Yang angkat kedua tangan hari ini adalah generasi santri sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Dan yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasan bukan yang di atas, yang di bawah. Buktikan hari ini ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka, tapi ketika saya bilang tutup, tangan kau langsung tutup. Jangan belajar public speaking sebelum kau yang satu ini beko. 3, 2, buka, tutup, buka. Standby kan, Mbak Vera? 3, 2, mulai. Siap ya? Yang salah maju ke depan. Buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Berarti udah mulai nih. Banyak di antara kau yang tatapannya udah ke depan tapi otak di kejemuran. Mulai. Tutup, 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 buka, tutup, buka, tutup, buka, 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 tutup, tutup, tutup. Nah, kau angkat tangan buka tutupnya, ada yang sambil astagfirullah. Anda hampir setengah jam bicara, tak ada yang ngantuk. Mereka fokus semua karena Anda bersama. Anda jangan sampai salah ya Allah. Baru segmen ini saja Anda fokus banget ke depan. Apalagi anak-anak UI mereka berkumpul lagi habis zuhur. Apa yang mereka lakukan? Anda lihat di situ, semuanya merapat hanya untuk belajar applause hipnotik. Dari orang tua aku, Pak Chandra. Ada santri dia merapat ke depan, Pak Chandra, aku dari dulu ikhlas pada Pak Yakobo, Pak Chandra. Aku sudah 4 tahun di pesantren, Pak Chandra. Aku ingin satu impianku, Pak Chandra. Ibuku memang sudah tak ada, Pak. Tapi paling tidak aku bisa membaca ayat Quran, Pak Chandra. Aku datang ke batu nisan, aku sambil membaca, ya Allah, ibuku memang sudah tak ada, tapi energi doanya selalu ada untukmu. Aku selama ini hari di pesantren tak ada tepuk tangan untukku, Pak Chandra. Tapi paling tidak aku hari ini aku ingin buktikan kepada negeri ini, Pak Chandra. Paling tidak aku bisa tampil bermanfaat untuk orang banyak. Ada satu anak dari Muara Jambi, dia tampil ke depan tanpa kedua orang tuanya. Saya tanya kepada anak itu, mana orang tua? Pak Chandra, aku datang bersama nenek, Pak Chandra. Ketika kau memperkajari kami applause, aku rindu applause dari orang tuaku. Hei, mana orang tuamu? Aku asal dari Aceh, Pak Chandra. Orang tuaku ini sudah tak ada, Pak. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu,
ibuku terseret ombak Pak Chandra. Aku masih ingat waktu itu ibuku terseret ombak, aku tarik tangannya tak bisa Pak Chandra. Saat itu ibuku dia teriak di atas gelombang ombak sambil mengatakan, "Nak, jika ibu mati hari ini nak, nanti kau datang ke Batu Nesampu ya nak ya. Nanti kau berdoa dengan ayat Allah, hai seluruh budak people. Banyak yang cemburu dengan Anda hari ini. Mereka rindu banget dengan pelukan orang tuanya. Banyak yang cemburu dengan seluruh muda hari ini. Mereka pengen banget dengan kostum yang kubanggakan hari ini. Karena apa? Karena suatu saat mereka akan menjadi kebanggaan untuk orang yang dicintai. Dimanapun kami bicara kayak gini, padahal 5 menit yang lalu Anda tertawa. Dalam sekejap mata Anda langsung berubah. Hai Bima, dalam sekejap mata Anda berubah. Anda bilang, astagfirullahaladzim, Pak itu kenapa kita jadi kayak gini? Anda tanya lagi, biasanya Bani Santri Putra itu Ustaz jarang dia itu menangis. Hari ini Santri Putra perempuan yang berkaca-kaca. Padahal sebelumnya masih buka tutup. Anda tanya lagi, Pak Happy kok bisa kayak gitu? Mau tahu jawabannya? Nanti ada segmen berikutnya. Bagaimana cara menghipno orang-orang dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dan mereka anak-anak ini berkumpul untuk apa? Latihan applause hypnotic. Applause hypnotic dengan cara seperti ini, people. Posisi ketika saya mengatakan selamat pagi, maka tepuk tanganmu 1 kali. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Nak, 1 menit yang lalu kau menangis. Habis itu kau tertawa lagi. Saya lucu melihat wajah Anda. Selamat pagi. Ingatkan Alan Barbara 30% bagi yang tepuk tangan di bawah. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Itu aman kawan. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Anda tadi buka tutup, gak ada orang yang tahu kalau kau salah kawan. Tapi applause hypnotic, kalau salah itu nampak yang lain dia kau tepuk tangan sendiri, itu musibah bagimu. Siap ya. Selamat pagi. Anda udah mulai fokus karena takut disuruh maju ke depan. Selamat siang. Cocok ada bapak ibu guru, ustadz, ustadz yang terhormat. Begini cara menghandle mereka. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Yang tepuk tangan yang pelan-pelan berarti sukses yang pelan-pelan. Kalau Anda mengatakan Pak Happy ini pernah di Pramuka, yes itu pernah di Pramuka, tapi hari ini suasana berbeda betul. Selamat pagi. Saya ulangi, selamat malam, ada tepuk tangan sama sekali. Selamat siang. Selamat siang. Salam maju ke depan kawan. Selamat pagi. Selamat siang. Pasti ada lagi menunggu malamnya dari kayu. Selamat pagi. Selamat malam. Hei seluruh Buddha, SMPT, SMK, banyak di antara kau semua melototin saya hari ini. Ada juga yang sambil berdoa di situ ya. Oke, cukup nak. Kita COVID-19 itu mudah bagi kami baca. Kami diserang wabah, kami gak bisa belajar seindah belajarmu di tempat ini. Mereka gak punya kostum secantik dan seganteng Anda hari ini, people. Mereka harus menggunakan pakaian yang sangat sederhana seperti ini. Akhirnya mereka membawa kami ke satu titik dan mereka mengatakan, Pak Chandra, kami terpuruk sekian tahun lamanya gara-gara satu pohon ini, people. Ini pohon sumber penyakit, nak. Ini pohon sumber wabah. Ini ternyata mau bertanya, silakan langsung saja. Oh boleh, silakan. Berdiri sambil dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiji Abdul Aziza dari SMK WS Pemuda kelas 11 FPR. Silakan. Anda sekarang teriak, emang betul Pak? Yes, Tuhan menggerakkan, Allah menggerakkan kita dari masa ke masa. Terbukti ini masa sudah hilang dan siapa yang akan menghadapi nanti ke depannya?
Ada ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah. Suatu saat generasi SMK akan menuju ke satu titik ini. Khatib adalah sabiqulhim. Kalau kau berbicara sesuaikan dengan karakter lawan bicaranya. Anak-anak TK nanti yang kau ajari, anak-anak SD yang kau ajari, yang adik-adikmu yang hari ini kostumnya gak mungkin kayak gini lagi karena mereka sudah familiar dengan kostum ini. Ya kan? Apa buktinya? Saya minta di 3 menit terakhir kawan, before I close this event. Apa buktinya kalau Allah sudah menggerakkan kita dari masa ke masa? Ketika ini gambar saya munculkan di Giant Screen Jakarta Convention Center hari itu, bahwa tadinya kau hanya 3 tahun, Pak Happy, saya ingin belajar lebih banyak lagi, lebih dalam lagi di tempat ini. Sampailah kau selesai. Karena apa? Ketika kami bawa satu titik ini, kita digerakkan dalam waktu 3 menit, kita baru kalau kita ya Allah, iya benar ya, saya pernah berada di satu titik sebelum aku menuju ke sebelum budaya ini. Aku pernah bangga banget dengan kostum TK hari itu. Mereka MK-nya 1. Apa impian generasi SMK kelas 12 hari ini? Apa impian generasi SMP kelas 9 hari ini? Impian yang 1. Semua pasti akan teriak ke satu titik. Pak Happy, sebelum kau berangkat ke Jakarta, doa di satu titik. Ketika aku sudah mendalami samudra sebelum udah, suatu saat aku akan jadi sudah tempat ini Pak Chandra. Bukankah ini impian dari generasi muda dari masa ke masa? Yang kakak-kakak SMK, kakak-kakak SMP, kebersamaanmu tak cukup hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kau akan mengalami satu titik. Saat proses wisuda, kau menggunakan jubah kebanggaannya. Saat proses wisuda, MC-nya memanggil wisudawan pertama, Ananda. Kau naik ke atas panggung, saat itu disematkan oleh Yai. Saat itu kau menunduk sambil mengatakan Sa'an wa. Kau turun dari panggung sebelah kiri. Kau lihat ibumu, pasti dia berlinang air matanya. Tak sedikit ibunya yang mengatakan, ya Allah, nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok, sekarang kau sudah diwisuda. Dia bangga denganmu hari itu. Karena apa? Semua potret ini pernah kami alami dan kami lihat dari setiap titik di negeri ini. Kapan itu terjadi? 2008 sampai 2018 kami pernah menyaksikan satu potret. Apa yang terjadi? Manado buktinya kawan. 2018, 2 tahun sebelum COVID-19, di Manado saksinya. Saat itu apa yang terjadi? Saat saya MC wisuda di Manado, saat kami memanggil wisudawan, saatnya kami mengatakan prosesi wisuda dimulai. Ada tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada apa kan? Tiba-tiba ada yang teriak di belakang, dia mengatakan, Pak Chandra, jangan dimulai dulu mas acaranya mas, kita nunggu satu wisudawan dari Watampone. Semua menunggu wisudawan dari Watampone itu. Dia terlambat hampir 45 menit di acara wisuda. Kok semuanya maunya menunggu wisudawan itu terlambat untuk datang? Ada tahu kenapa dia terlambat? Nih, ini alasannya. Tapi saya mohon kau melihatnya dengan hati kawan, jangan dengan mata. Anda tercipta dengan kaulan layinan, kata-kata yang lembut, pasti kau pun akan melihatnya dengan hati yang lembut. Kenapa dia terlambat? Ini alasannya. Karena dia tidak punya uang untuk naik PT-PT. PT-PT itu adalah angkutan umum. PT-PT di Manado adalah angkutan umum. Dia tak punya uang untuk naik PT-PT untuk menuju ke lokasi wisuda. Dan dia mendorong kursi roda sang ayah 2 jam 30 menit dari sebelum subuh menuju kampus karena pengen membahagiakan sang ayah itu. Kapan itu terjadi? 2018. Semua mata tertuju kepada wisudawan hari itu. Anda lihat ayah ini, dia menggunakan batik yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Anda lihat ayah ini, dia menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Anda lihat ayah ini, dia menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Dia nggak bicara apa-apa, nah, tapi hatinya nggak bicara. Wisudawan ini dia bukan wisudawan terbaik, tapi akhlak yang terbaik. Anda lihat wisudawan ini dia sujud di kaki sang ayah, kan nyari untuk melukan sang ayah yang sudah dari sahabat darah. Kapan itu terjadi? 2018. Setiap kami tayangkan video ini, ada energi yang berbeda pasti yang akan merasakan. Ada energi berbeda yang kita rasakan, bahwasanya kita merindukan sosok dan figur dari sang ayah ini. Kapan itu terjadi?
2018. Tayangan ini kami bawa ke satu titik SMP Sebuluhuda, bahwa dia punya impian yang luar biasa. Tanah Nangro Aceh Darussalam hari itu berduka kawan. Di aula muncul ucapan selamat dan sukses untuk wisudawan-wisudawati. Tapi saya akhiri kita untuk wafatnya sang almarhum. Kenapa saya katakan ini kepada Anda? Nah, you santri. Cukup, terima kasih. Silakan duduk. Ini tadi persembahan doa dari